Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ulfa Maulidia dari kelas 3B jurusan PAI Fakultas Tarbiyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengevaluasi bertanggung jawab dan bekerja keras dalam kehidupan sehari-hari yang berkembang di masyarakat. Di sini saya akan mencantumkan rumusan masalah yang pertama, bagaimana mengevaluasi bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari yang berkembang di masyarakat. Poin yang kedua, bagaimana mengevaluasi bekerja keras dalam kehidupan sehari-hari yang berkembang di masyarakat. Baik, di sini saya akan membahas yang pertama, bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari yang berkembang di masyarakat. Poin pertama, pengertian bertanggung jawab. Bertanggung jawab adalah ciri manusia yang beradab. Manusia merasa bertanggung jawab karena ia menyadari akibat atau buruk perbuatannya itu. Menyadari kalau ia menjadi pemimpin untuk mengurusi segala urusan. Maka dari itu, bahwa pihak lain memerlukan pengabdian atau pengorbanannya. Tanggung jawab juga termasuk pendidikan alat yang sebaik-baiknya diajarkan sejak dini, agar anak ini memiliki prinsip ideal yang dapat membentuk mereka menjadi generasi terbaik, berakhlak mulia, menjadi manusia sejati sesuai kodratnya yang dapat bermanfaat untuk semua dan dapat turut berperan membangun nusa dan bangsa secara berkualitas. Maka dari itu, akhlak seseorang dengan sendirinya melahirkan tindakan positif bagi diri sendirinya, seperti menjaga kesehatan jiwa dan raga, menjaga fitrah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan ruh dan jasmani. Poin yang kedua, etika dalam bertanggung jawab. Yang pertama, tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanggung jawab kepada Allah adalah tanggung jawab tertinggi dari eksistensi manusia yang beragama, sebagaimana tanggung jawab sebagai umat muslim untuk menjalankan perintah-perintah dari Allah yang wajib dilakukan ataupun perintah-perintah yang dilarang. Yang kedua, tanggung jawab kepada diri sendiri. Tanggung jawab kepada diri sendiri merupakan motivasi untuk dirinya sendiri agar bisa komitmen dalam berbicara, konsisten dalam bersikap, serta tunjukkan rasa peduli dan empati. Yang ketiga, tanggung jawab kepada keluarga. Tanggung jawab kepada keluarga merupakan sosial terkecil yang utama dan pertama bagi seorang anak. Sebelum ia berkenalan dengan dunia sekitarnya, ia akan berkenalan terlebih dahulu dengan situasi keluarga. Keluargalah yang akan memberikan warna kehidupan yang seorang anak menjadi baik perilaku, budi pekerti, maupun atas kebiasaan sehari-hari. Yang keempat, tanggung jawab kepada tugas. Tanggung jawab kepada tugas ini adalah amanah yang wajib dilakukan atau dikerjakan, seperti halnya seseorang dapat perintah, jadi itu harus dikerjakan dengan baik dan benar. Yang kelima, tanggung jawab kepada masyarakat. Tanggung jawab kepada masyarakat adalah manusia yang berakhlak sosial yang tidak bisa hidup tanpa bantuan manusia, atau kelompok yang kehidupannya dalam hubungan manusia dan manusia berwawasan kebudayaan Islam. Itulah yang disebutkan masyarakat Islam dalam tanggung jawab pada masyarakat. Poin yang B, mengevaluasi bekerja keras dalam kehidupan sehari-hari yang berkembang di masyarakat. Yang pertama, pengertian etos bekerja keras dalam bermasyarakat. Bekerja keras merupakan tindakan tertib dan patuh terhadap peraturan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh untuk mencapai sebuah keinginan. Tetapi, bekerja keras jangan disalahartikan untuk tujuan yang negatif, melainkan berusaha dengan jujur, adil, dan tujuan positif. Etos kerja dapat diartikan sebagai konsep tentang kerja atau paradigma kerja yang diyakini oleh seseorang atau sekelompok yang sebagai baik dan benar, yang diwujudkan melalui perilaku kerja mereka secara khas. Dari pekerjaan etos terambil pula perkataan etika dan etis yang merujuk. Secara etimologis, kerja atau kerja itu sendiri berasal dari bahasa Yunani, yakni etos yang bersikap kepribadian watak, karakter serta keyakinan atau sesuatu.
Sikap ini tidak saja dimiliki oleh individu, tetapi dimiliki oleh kelompok bahkan masyarakat. Hal ini sesuai yang diungkapkan oleh Gerungan tentang ciri-ciri sikap. Antara lain yang pertama, sikap tidak dibawa sejak lahir, melainkan dibentuk dan dipelajari sepanjang perkembangan manusia. Yang kedua, sikap berubah-ubah dan dipelajari bila terdapat keadaan-keadaan dan syarat-syarat tertentu yang mempermudah berubahnya sikap. Yang ketiga, sikap tidak berdiri sendiri, tetapi senantiasa mengandung reaksi tertentu terhadap suatu objek. Yang keempat, objek sikap dan merupakan satu hal yang tertentu tetapi dapat juga merupakan kumpulan-kumpulan hal tersebut. Yang kelima, sikap mempunyai segi motivasi dan perasaan. Yang ke poin B, fungsi etos etika kerja. Secara umum, etos kerja berfungsi sebagai alat bergerak tetap perbuatan dan kegiatan individu. Antara lain, yang pertama, pendorong timbulnya perbuatan. Yang kedua, penggairah dalam aktivitas. Yang ketiga, perilaku kerja keras etis yang serta menjadi sebuah kebiasaan dalam pekerja yang berporos pada etika. Yang keempat, sebagai alat bergerak, maka besar kecilnya motivasi yang akan menentukan cepat lambatnya suatu perbuatan. Yang kelima, memiliki arti suatu sikap mendasar terhadap diri sendiri serta dunia yang dipancarkan oleh hidup. Yang keenam, mendorong seseorang untuk bertindak dan meraih amal yang optimal, sikap yang muncul atas kehendak dan kesadaran diri sendiri. Yang C, ciri-ciri etos kerja. Yang pertama, kerja adalah rahmat. Ada 3 macam rahmat, yaitu rahmat umum. Rahmat umum adalah segala hal yang membuat manusia dapat hidup dan berkembang secara wajar. Yang kedua, rahmat khusus. Rahmat khusus merupakan rahmat yang diberikan khusus kepada diri kita. Yang ketiga, rahmat terselubung. Rahmat terselubung merupakan kemampuan hati kita untuk dapat melihat kebaikan dari apa yang telah terjadi, sehingga kita sadar bahwa apa yang telah digariskan oleh Allah mengandung kebaikan. Yang kedua, kerja adalah amanah. Kerja adalah amanah, melalui kerja kita menerima amanah. Kepercayaan yang mempunyai proses panjang serta tanggung jawab, sifat jujur dan penuh amanah harus mematuhi tata tertib. Yang ketiga, kerja adalah ibadah. Lebih dari itu, niatkan bekerja semata-mata karena Allah agar kita mendapat ridhonya. Itulah perbedaan kita yang beragama dengan mereka yang tidak beragama. Yang keempat, kerja adalah pelayanan. Adapun pekerjaannya, sesungguhnya kerjaan itu adalah pelayanan. Kita berupaya melakukan pekerjaan sebaik mungkin untuk membuat pelanggan atau orang yang memberi kita kepercayaan puas dan kita dapat menjadi pekerjaan rendah hati. Jadi, pendidikan bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau para pendidik, melainkan tanggung jawab untuk kita bersama, terutama tanggung jawab orang tua terhadap anak-anaknya. Dengan pendidikan akhlak yang baik, seseorang akan berperilaku sopan dan santun. Sedangkan kerja adalah kegiatan atau aktivitas yang di dalamnya terdapat sesuatu yang dikejar, ada tujuan, serta usaha yang bersungguh-sungguh. Ini semua juga termasuk pendidikan akhlak, etika bagi manusia, etika dalam berbicara yang baik, etika dalam sikap, etika dalam menghormati orang tua kepada semua orang, melainkan bukan tindakan yang dipaksa atau didorong oleh manusia apabila perbuatan tersebut dilakukan bukanlah pencerminan dari akhlak. Sekian, terima kasih. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.